وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih berikan kita kekuatan, hidayah, taufik untuk kembali hadir di majelis ilmu ini dalam rangka bertafaqquh fid din, memahami ilmu-ilmu agama yang Allah turunkan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk orang itu menjadi baik, maka Allah fahamkan dia dengan ilmu agama. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besarnya mazhab Syafi'i, pemahaman terbaliknya, kalau Allah enggak kehendaki orang itu menjadi baik, maka dia enggak akan hadir di majelis ilmu. Ini pemahaman terbalik dari hadis, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia memahami ilmu agama ini. Taib, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah supaya antum tidak jenuh dengan kajian ilmu yang biasanya kita membahas hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, pada malam ini insyaallah juga kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang sangat agung dan bermanfaat yang berjudul Fiqhu Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah yang terindah, memahami nama-nama Allah yang terbaik, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, ditulis oleh salah seorang ulama akidah yang antum sudah kenal, yaitu Profesor Dr. Abdul Razzaq, anak dari ulama hadis yang terkenal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu sebelum Covid ana masih ketemu kajiannya di Masjid Nabawi. Tapi setelah Covid, qadarullah, mungkin karena usianya juga sudah begitu tua, maka tidak ada lagi sekarang majelisnya di Masjid Nabawi, digantikan oleh anak beliau ini, yaitu Syekh Abdul Razzaq, yang sering datang ke Indonesia juga, ya. Beliau lebih pakar dalam ilmu akidah kalau anaknya ini. Makanya beliau tulis kitab ini, Fikih Asma'ul Husna, memahami nama-nama Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang terindah. Beliau mulai dengan membahas manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Ini masih muqaddimah. Beliau bawakan dalam muqaddimah kitab ini tentang urgensi dan manfaat mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah ini bapak-bapak, anak-anak kita jangan hanya sekedar disuruh ngafal Asmaul Husna, tapi dia faham maknanya.
ini akan lebih membawa efek dalam kehidupan seseorang. Makanya banyak yang salah paham dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman faman ahsaha dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Tapi ingat, 99 nama ini bukan pembatasan. Karena nanti kita jelaskan bagaimana para ulama menyebutkan lebih dari 99 nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, faman ahsaha, siapa yang mengihsaq nama-nama Allah ini, dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Kata-kata ihsaq ini banyak yang cuma memahaminya barang siapa yang menghafalnya. Padahal penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika menjelaskan hadis ini, barang siapa yang mengihsaq nama-nama Allah maka dia akan masuk surga. Maksudnya ihsaq di sini yang pertama, betul dia menghafalnya. Yang kedua, dia memahaminya. Yang ketiga, dia mengamalkannya. Nah, ini yang dimaksud faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dia hafal nama-nama Allah, tapi enggak sekedar hafal, dia fahami makna dan kandungan nama Allah tersebut, kemudian dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia tahu nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, Allah maha mengetahui, maha luas ilmunya, maka semakin punya efek tuh. Dia tahu Allah selalu mengawasinya dimanapun dia berada. Jangan orang ngafal Asmaul Husna tapi gak punya efek dalam kehidupannya, karena dia gak fahami maknanya. Makanya kita mengkaji Asmaul Husna ini bukan sekedar menambah wawasan ilmu, tapi kita mencoba meresapi makna-makna nama Allah yang husna ini, kemudian punya efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita awali dengan muqaddimah beliau yang beliau menjelaskan manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Urgensi atau keutamaan, manfaat kita mempelajari nama-nama Allah yang terbaik, yang terindah, dan sifat-sifatnya. Yang pertama, urgensi, keutamaan mempelajari ilmu nama-nama Allah yang terindah. Kata beliau, annal ilma bi asma'ihi wa sifatihi min asyrafil ulumi. Yang pertama, urgensi mempelajari nama-nama Allah yang husna. Kata beliau, karena ilmu yang mempelajari tentang nama-nama Allah yang terindah itu adalah semulia-mulianya ilmu. Jadi ilmu mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah ilmu yang paling mulia. Ulama punya kaidah, bapak-bapak. Bapak-bapak harusnya sering dengar kaidah ini. Kaidah ini banyak dibawakan oleh para ulama, ya.
seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan fa inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lum. Apa artinya? Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu bergantung kepada apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Nah, itu kaidah. Kemuliaan sebuah ilmu bergantung kepada apa? Materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Dan kata beliau, kenapa mempelajari ilmu tentang nama-nama Allah yang husna ini menjadi paling mulia? Karena yang dipelajari di dalamnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi yang dipelajari ini, kita belajar tentang nama Allah yang terkandung di situ, zat Allah dan sifat-sifatnya. Makanya ulama punya kaidah ini. Kemuliaan ilmu bergantung kepada materi ilmu atau pembahasan yang dibahas dalam ilmu tersebut. Kemudian beliau bawakan dalil-dalil kemuliaan ilmu mempelajari Asmaul Husna ini. Dalil yang pertama, kata beliau, kalau kita melihat pembahasan yang dibahas di dalam Al-Quranul Karim, yang paling dominan pembahasan di dalam Al-Quran adalah pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengalahkan pembahasan tentang hari kiamat. Jadi pembahasan yang paling banyak ada di dalam Al-Quran itu pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau antum perhatikan, hampir atau kita katakan mayoritas, setiap penutup ayat dalam Al-Quran pasti ditutup dengan apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu azizan hakima. Innallaha sami'un alim wallahu ghafurur rahim. Mayoritas ayat-ayat Allah pasti ditutup dengan apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna itu paling banyak di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu ini. Karena nggak mungkin Allah letakkan pembahasan paling banyak di dalam Al-Quran kecuali pembahasan itu adalah pembahasan yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kita dapati pembahasan yang paling banyak ada di dalam Al-Quran bukan pembahasan hari kiamat ternyata, tapi pembahasan tentang apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ilmu yang paling mulia adalah ilmu mempelajari Asmaul Husna. Di antaranya dalilnya karena Allah yang memerintahkan kita untuk mempelajari Asmaul Husna ini. Karena Allah yang perintahkan kita mempelajari Asmaul Husna ini. Dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mempelajari Asmaul Husna. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Allah Ta'ala berfirman,
wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ini perintah Allah nih. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu. Apa artinya wa'lamu? Dan ilmuilah, dan pelajarilah. Pelajari apa? Annallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in alim. Allah itu punya nama Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Tuh, kita disuruh apa? Pelajari, ilmui nama-nama Allah yang husna. Dalil yang lain, surah Al-Baqarah ayat 209. Allah berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ilmuilah bahwasannya Allah itu aziz, yang maha perkasa, hakim, lagi maha bijaksana. Lihat, kita disuruh mengilmui nama-nama Allah yang husna ini. Kalau antum telaah lagi, banyak sekali ini kata-kata Allah dalam Al-Quran. Wa'lamu, ilmuilah. Yang lain misalnya dalam surah Al-Maidah 98, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ilmuilah, sesungguhnya Allah sangat pedih azabnya, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Al-Baqarah 194, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Banyak sekali lafaz kalimat di dalam Al-Quran yang Allah katakan wa'lamu, ilmuilah. Apa yang harus kita ilmui? Tentang Allah Ta'ala. Nah, ini dalil yang kedua, ilmu tentang mempelajari nama-nama Allah yang husna, ilmu yang mulia. Dalil yang ketiga, Anda tanya sama antum, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Ayat apa yang paling agung? Ayat kursi. Antum tahu penjelasan ulama kenapa ayat kursi jadi ayat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Quran? Karena di dalamnya berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa tuh disebut nama Allah? Yang pertama Allah, yang kedua ilah juga, yang ketiga al-hayyu, yang keempat al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini sifat Allah. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kata para ulama menjelaskan kenapa Allah gandengkan sifat nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Karena ada orang yang dia punya sifat ngantuk tapi nggak tidur. Tapi ada yang sebaliknya, langsung tidur nggak pakai ngantuk. Ya, kalau Allah nggak punya ini dua ini. Allah nggak punya ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Tapi hambanya pasti punya salah satu atau bahkan dua-duanya. Dia ngantuk dan juga tidur. Ya, makanya Allah gandengkan, yang menunjukkan apa? Kesempurnaan sifat Allah yang gak punya kekurangan sedikit pun.
la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tutup lagi dengan namanya Al-Ali Al-Azim. Ini kata para ulama yang menyebabkan ayat kursi itu ayat yang paling agung. Dalilnya hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah, "Atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Ubay, apakah engkau tahu ayat Allah di dalam Al-Quran yang paling agung? Kata Ubay, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan ayat yang paling agung beliau baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Kemudian setelah Rasulullah ajarkan nih Ubay bin Ka'ab, beliau pegang dadanya Ubay dan beliau berkata, kata beliau, uhanni'ukal ilmu ya Abal Munzir. Selamat wahai Ubay, engkau telah mendapatkan ilmu yang mulia. Karena engkau tahu apa? Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka yang ketiga, dalilnya mempelajari ilmu Asmaul Husna itu ilmu yang paling mulia, karena Allah jadikan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran ayat kursi. Apa sebabnya? Karena di dalamnya membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Anda tanya lagi, surah apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Ya? Surah apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Kalau tadi ayat, sekarang surah, beda. Al-Fatihah. Ya, karena sama di dalam Al-Fatihah Allah sebut apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan Allah awali ayat yang pertama pembuka induk Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Al-Fatihah menjadi mulia karena sebabnya itu. Di dalamnya Allah sebut nama-nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, Allah awali di surah Al-Fatihah ini dengan nama-nama Allah yang agung. Coba Anda tanya lagi, surat apa selain Al-Fatihah yang di dalamnya isinya nama-nama dan sifat-sifat Allah? Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad nama Allah yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, sifatnya Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah satu. Makanya ada keutamaan kan baca surah Al-Ikhlas. Dalam hadis Bukhari, suratul Ikhlas
ta'dilu sulusal Qur'an. Membaca surah Al-Ikhlas mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi jangan antum salah paham, bacanya Al-Ikhlas aja, nggak pernah baca surah yang lain. Sama lah kayak kita sholat di Masjidil Haram. Kata Rasulullah, sholat di Masjidil Haram itu kan setara dengan 100.000 kali sholat. Tapi apakah kalau kita udah sholat di Masjidil Haram nggak sholat lagi ketika pulang ke Indonesia? Kan enggak, bukan begitu maknanya. Artinya Rasulullah hanya menyebutkan keutamaan pahala baca surah Al-Ikhlas, tapi bukan berarti meninggalkan membaca surah-surah yang lain. Jadi begitu memahaminya, ya. Karena kalau orang pahamnya salah, akhirnya dia bacanya Al-Ikhlas saja. Akhirnya dia nggak tahu surah-surah selain Al-Ikhlas. Ini berarti yang keempat, ya. Dalilnya surah yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalamnya Allah awali dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini urgensi yang pertama. Apa urgensinya? Mempelajari ilmu Asmaul Husna adalah ilmu yang paling mulia. Ada berapa tadi dalilnya? Ada 4. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah yang perintahkan kita untuk mempelajari Asmaul Husna dalam Al-Quran. Yang ketiga, ayat yang paling agung yang berisi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang keempat, surah yang paling agung di dalam Al-Quran yang berisi juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita lanjut, urgensi dan keutamaan yang kedua, mempelajari nama-nama Allah yang husna. Urgensi yang kedua, kata beliau mengutip perkataan seorang tabi'ut tabi'in, seorang ulama salafus saleh terdahulu yang bernama Ahmad Ibnu Asim Al-Amtaqi. Siapa namanya? Ahmad Ibnu Asim Al-Amtaqi yang wafat tahun 239 Hijriah. Ini satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Urgensi yang kedua, kata beliau, mempelajari ilmu Asmaul Husna semakin menambah rasa cinta dan rasa takut seorang hamba kepada Allah. Ini pentingnya kita belajar Asmaul Husna. Antum bagaimana bisa mencintai pasangan antum setelah tahu apa? Sifat-sifatnya. Gimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita nggak pernah paham sifat-sifat Allah Ta'ala? Gimana rasa cinta kita bisa semakin besar kepada Allah kalau kita nggak paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Makanya beliau mengutip nih perkataan ulama salaf ini, Ahmad Ibnu Asim Al-Amtaqi yang wafat tahun 239 Hijriah. Beliau berkata, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Man kana billahi a'raf, siapa yang paling mengenal Allah dan sifat-sifatnya,
maka dia semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Siapa yang paling mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Ada lagi ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Oh, ini indah itu. Ungkapan Ibnu Qayyim ini indah sekali. Kata beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, barang siapa yang mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, apa balasannya? Pasti dia akan mencintai Allah, tidak bisa tidak. Ungkapan Ibnu Qayyim itu indah sekali. Barang siapa yang mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, pasti dia cinta kepada Allah, tidak bisa tidak, kata Ibnu Qayyim. Makanya Ibnu Qayyim menulis kitab yang bagus sekali tentang cinta kepada Allah yang sangat besar. Beliau beri judul Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Tapi ini bukan cintanya ABG, ya, bukan cinta monyet. Ini cinta kepada Allah. Beliau ungkapkan orang-orang yang besar rasa cintanya kepada Allah. Bagaimana orang itu bisa besar rasa cintanya kepada Allah? Kalau dia kenal, faham nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Ini yang menyebabkan orang itu hidupnya tenang. Semakin dia kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, gak akan gelisah hidupnya, tenang. Karena dia tahu dan faham nama-nama Allah. Subhanallah, kalau kita faham saja nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, apa artinya? Yang kita artikan biasanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Antum kalau tahu makna nama ini, netes air mata antum, ya. Antum bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita itu banyak sekali. Di antaranya fasilitas alam semesta yang Allah berikan kepada kita. Itu bukti kasih sayang Allah tuh sama kita. Tapi kan selama ini kita nggak merasa itu. Allah kasih fasilitas apa sama kita? Udara gratis, ya. Antum ini kan masa-masa COVID, orang cari oksigen, ya. Ini Allah kasih udara gratis. Anak kasih ilustrasi. Ada orang yang siap nafkahi antum selama 20 tahun, antum gak usah kerja. Dikasih sama orang itu uang setiap bulan 100 juta. Kira-kira gimana sikap antum kepada orang ini? Hah? Bisa gak antum nolak perintahnya? Enggak lah, ya. Ini baru orang yang nanggung nafkah kita berapa tahun? 20 tahun. Allah ngasih rezeki sama kita berapa tahun? Seumur hidup. Allah kasih fasilitas udara, air, tumbuh-tumbuhan. Berapa lama Allah kasih? Seumur hidup. Begitu kasih sayang Allah kepada kita, ya. Antum bisa nikmatin air sepuasnya. Antum mesin air mati aja di rumah kan paniknya luar biasa.
Gimana kalau Allah berhentikan air di alam semesta? Kan kita nggak pernah ngerasain itu. Itu fasilitas alam semesta, itu bukti kasih sayang Allah sama kita. Lihat organ tubuh kita ini. Antum dikasih Allah ginjal. Apa fungsinya ginjal? Hah? Fungsinya ginjal apa? Antum kan belajar biologi dulu. Hah? Apa fungsinya ginjal? Menyaring kotoran-kotoran supaya tidak bercampur dengan apa? Darah. Difilter tuh sama ginjal kita. Dan hari ini luar biasa. Banyak makanan pengawet, minuman pengawet berwarna, itu kan yang merusak ginjal hari ini. Anak-anak kecil lagi korbannya. Ya, padahal dia fungsinya apa? Menfilter tuh. Ada kotoran atau racun supaya nggak bercampur dengan darah. Allah kasih gratis ke kita. Itu kasih sayang Allah. Belum lagi makanan-makanan yang Allah sediakan di alam semesta. Baik itu berupa hewan, tumbuhan. Tubuh kita ini butuh protein kan? Iya gak? Allah sediakan tuh kebutuhan untuk tubuh kita. Bahkan ada orang yang dia alergi dengan protein hewani, Allah siapkan cadangannya protein nabati. Subhanallah. Ada orang yang alergi ikan, udang, kan bahaya tuh, nggak masuk protein nanti. Allah sediakan cadangannya. Kalau dia nggak bisa makan itu, dia bisa makan protein nabati. Kasih sayang Allah, fasilitas alam semesta. Ya, satu lagi, gimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah ini? Kata beliau, kita bisa merasakan kasih sayang Allah ketika kita merasakan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bahkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu kan dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Umar bin Khattab, ada seorang tawanan perempuan. Dia kehilangan anaknya. Dia cari-cari bayinya tersebut, akhirnya dia ketemu dan dia dekat bayinya erat-erat dan dia susui. Kata Rasulullah, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu ini sayang kepada anaknya tersebut. Padahal antum tahu kan kasih sayang seorang ibu itu kayak apa kepada anaknya. Kalau melahirkan saja, ibu itu disuruh milih yang selamat dia apa anaknya. Ibu itu milih apa? Biarin deh anak saya aja yang selamat, saya nggak apa-apa mati. Itu kasih sayang ibu begitu kan? Ya, kalau anaknya sakit, banyak tuh ibu-ibu yang mengungkapkan, ya Allah biar saya aja deh yang sakit, anak saya jangan. Itu kasih sayang ibu tuh kepada anaknya. Tapi kata Rasulullah, kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Ini kita belajar Asmaul Husna, faham, punya efek. Masih enak tuh kita maksiat sama Allah. Allah kasih sayangnya begitu besar kepada kita. Gak malu kita sama Allah. Allah kasih sayangnya begitu besar kepada kita. Ya, nah itu belajar Asmaul Husna itu punya efek gitu.
kita tahu kasih sayang Allah yang besar kepada kita, kita harusnya malu maksiat kepada Allah. Malulah, malas sholat ke masjid. Apa kuat tuh kasih sayang Allah sama kita? Malulah gak baca Al-Quran. Malulah gak mau hadir di majelis ilmu. Fasilitas Allah berikan begitu banyak kepada kita. Maka ini pentingnya kita mempelajari ilmu Asmaul Husna, semakin menambah rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Nanti kalau kita udah bahas tuh satu persatu nama-namanya, berasa itu efeknya. Nama Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Ar-Razzaq, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita akan bahas satu persatu insyaallah setelah muqaddimah ini selesai. Ya. Untuk hari ini segini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan efek. Insyaallah kita lanjut di pekan depan membahas masih ini keutamaan mempelajari ilmu Asmaul Husna. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.